13 September 2022, genap sudah setahun masa kepemimpinan Bupati John Tabo dan Wakil Bupati Ever Mudumi memimpin Kabupaten Mamberamo-Raya. Walau masih sangat muda, masa kepemimpinan pasangan yang mengusung moto "Jujur, Tegas, Efektif Membangun" itu telah membuktikan kinerja mereka dalam membangun Kabupaten Mamberamo-Raya. Lantas, apa saja pencapaian pembangunan yang telah diukir Bupati dan Wakil Bupati Mambra itu? Berikut dialog Bupati Mamberamo-Raya John Tabo di Stasiun Metro TV Jakarta bersama Sarah Wayne pada 12 September 2022 lalu. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, Kabupaten Mamberamo-Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Tepatnya berada di daerah penyangga antara pantai dengan pegunungan yang berbatasan dengan 8 kabupaten. Terdapat Sungai Mamberamo yang kaya akan keanekaragaman hayati, bahkan dijuluki Sungai Amazon dari Papua. Untuk itu, pagi hari ini pemirsa, saya akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber yang sudah hadir di studio membahas bagaimana Mamberamo-Raya bertekad memajukan potensi daerahnya melalui program-program prioritas bersama Bupati Mamberamo-Raya Dr. Honoris Causa John Tabo SE MBA. Selamat pagi, selamat datang Pak John, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik Pak John. Nah, Pak John, kalau kita berbicara tanggal 13 September ini menunjukkan bahwa sudah tepat setahun Pak John terpilih menjadi Bupati Mamberamo-Raya. Nah, kita ingin mengetahui lebih dulu apa itu visi dan misi selama kepemimpinan Pak John sebagai Bupati. Terima kasih. Visi dan misi kami pada saat pertandingan pilkada pas setahun yang lalu, kami bersyukur kami terpilih, dan visi dan misi kami yang pertama adalah sumber daya manusia, pendidikan, kedua kesehatan, ketiga infrastruktur, keempat ekonomi rakyat, kelima pemerintahan dan keamanan, keenam lingkungan hidup, ketujuh keagamaan dan sosial, kedelapan telekomunikasi dan perhubungan. Dan demikian 8 poin ini kita menjabarkan poin utama adalah bagaimana mengembalikan sumber daya manusia orang Mamberamo-Raya itu betul-betul handal hari esok, lebih baik daripada hari kemarin. Dengan demikian kami giat kami selama 1 tahun ini, kami sudah memulai dari bagaimana SDM pada ASN yang hampir 15 tahun. Kabupaten Mamberamo-Raya berusia 15 tahun. Hampir 15 tahun mereka berada di ibu kota provinsi, tidak berkantor di Kabupaten Mamberamo-Raya. Setelah melihat kondisi ini, kami mulai menertibkan SDM yang andal dari ASN yang berada di sana, mulai kehadiran ASN yang selama ini tidak ada di Mamberamo-Raya kami dihadirkan, menertibkan mereka lewat baik gaji yang selama ini diterima lewat ATM, lewat rekening, kami tertibkan menjadi manual supaya orang yang berada di tempat bekerja lalu kita berikan, dan kita sudah melaksanakan itu secara maksimal dan puji Tuhan sudah berjalan yang baik. Kantor-kantor sudah mulai kita benahi, sudah hidup, perumahannya dulu sudah ditumbuh pohon. Jadi sekarang sudah menunjukkan kelihatan kota. Mulai pengaspalan dalam kota kita mulai bekerja di bidang infrastruktur. Nah, pendidikan kita sudah mulai membangun pendidikan pola asrama. Kesehatan mulai kita tertibkan, mulai dari kedokteran, dokter-dokter dan sebagainya, pengobatan, dan kepala dinasnya sudah mulai kita rombak, dan semua sudah bekerja luar biasa dalam waktu yang singkat ini, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan di berbagai sektor. Betul. Tapi untuk 1 tahun ini, tanggal 13 September, kita juga yang berbicara bagaimana Mamberamo-Raya masih memiliki berbagai catatan, Pak John. Contohnya adalah terkait dengan angka penyakit malaria masih tinggi, yaitu di antara kabupaten lainnya di Papua, dan juga urusan administratif pemerintah dan juga disiplin ASN. Kita berbicara tentang malaria terlebih dahulu. Ini bagaimana Pak John? Malaria di Papua, itu kami di Mamberamo-Raya itu number 1. Angka malaria yang tertinggi.
endemik ini. Dan kami beberapa waktu lalu, tidak salah bulan kelima itu kami sudah pernah launching mengenai penanganan malaria ini, bekerja sama dengan ada satu lembaga yayasan yaitu WDF apa, kami sudah lakukan launching dan sedang penanganan malaria ini kita prioritas, dan itu kita sudah lakukan dalam 1 tahun ini. Kepala dinasnya sudah saya perintahkan turun ke puskesmas, dan beliau sudah lakukan dalam 2 bulan itu sudah keliling Mamberamo Raya, dan sudah punya catatan yang khusus untuk kita mengutamakan penanganan ini, seperti kesulitan transportasi. Karena itu kita harus perlu punya ambulans speed keliling, kapal kecil, tapi kembali juga berbicara kepada fiskal. Dan fiskal yang begitu sangat minim pemerintah daerah, karena kondisi geografis kita semua serba sungai. Nah, karena itu penanganan malaria ini harus prioritas dan secara khusus, dan ini sudah turun-temurun sejak misionaris pemerintah dari sana, ya memang penanganan malaria ini memang prioritas. Karena itu kami pemerintah daerah mengutamakan kesehatan ini di bidang penanganan malaria ini secara serius. Karena itu kami beberapa waktu lalu sudah launching tentang malaria, dan tahun depan itu sudah maksimal untuk penanganan secara kontinu di tingkat kampung-kampung. Nah, Pak John, bagaimana dengan sektor kesehatan lainnya selain malaria? Kan dikatakan Pak John tadi, memang akses geografis menjadi tantangan tersendiri. Sungai 70% di Mamberamo Raya dan membutuhkan speedboat. Ini bagaimana untuk menyikapi tantangan kesehatan lainnya? Tantangan kesehatan yang lain adalah itu penyakit macam ISPA dan kemudian penyakit-penyakit menular lainnya. Ya, kalau COVID, kami Mamberamo Raya tidak ada COVID sejak kejadian COVID. Karena daerah kita cukup oksigen yang begitu baik memberikan kepada paru-paru dunia juga. Dan di sini juga kami berharap pemerintah pusat juga melihat kami, membantu kami kompensasi oksigen yang kita sudah berikan yang luar biasa. Rakyat sudah menjaga lingkungan hidup alam yang luar biasa di Mamberamo Raya, itu memberikan oksigen yang luar biasa kepada dunia. Karena luas wilayah di Mamberamo Raya itu nomor 2 dari Merauke. Dan kami tengah-tengah ini terkoneksi dengan 8 kabupaten, tapi infrastruktur belum terbangun dengan baik karena baru usia 15 tahun. Karena itu kami berharap, pemerintah berharap untuk menunjang program-program yang bagus yang kita mau lakukan, kita mau laksanakan, ini perlu ditunjang dengan fiskal yang baik. Dan demikian kami berharap supaya pemerintah pusat dukung kami, karena kami kabupaten yang baru usianya 15 tahun. Kabupaten yang lama ya infrastrukturnya sudah tersedia. Kita infrastruktur ini belum tersedia sama sekali. Karena itu kami memulai buka infrastruktur ini, jalan isolasi yang kita bongkar, mulai menghubungkan Kabupaten Sarmi, Jayapura. Nah, banyak program yang ke Waropen, kemudian ke arah selatan, dan itu Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yalimo, untuk membuka diri juga membukakan akses konektivitas antar kabupaten ini sangat penting, karena daerah kita ini cukup kaya raya. Nah, itu dia Pak John, luar biasa, makanannya terbuang. Nah, itu dia, kita ingin membahas lebih lanjut lagi bagaimana kekayaannya, juga potensi yang dimiliki oleh Mamberamo Raya, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, tetap bersama kami. Didukung oleh dan pemirsa, kembali lagi bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Dan Pak Jang, jika kita berbicara, pertama-tama kita ingin juga menanyakan tentang indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu 52,2% dan juga yang melek huruf 86,73%. Nah, melihat kondisi ini apa yang harus dilakukan? Ya, kondisi indeks pembangunan di Mamberamo Raya yang 52,2% ini sangat jauh dan sangat memprihatinkan memang. Tapi juga kita tidak mengelak, karena Kabupaten Mamberamo Raya baru berusia 15 tahun. Dengan demikian
kita memulai menggalakkan untuk bagaimana indeks pembangunan manusia di Mamberamo Raya itu kita memulai dari tingkat pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, kesehatan ini kita memulai dengan pola asrama, dan kemudian ada beberapa adik-adik yang kita sudah, kepemimpinan saya sudah mengantar ke perguruan tinggi kedokteran, itu kurang lebih 17 anak yang kita sudah tahun ini membiayai mereka. Kemudian 5 anak, 2 perempuan, 3 pria kita sudah mengantar ke Akademi Penerbangan Indonesia di Banyuwangi 2 bulan yang lalu. Dan ini sementara kami memulai satu persatu dan daerah begitu sulit, maka kita kenapa harus pakai pola asrama, supaya kita membawa anak-anak dari tingkat distrik, tingkat kampung, itu kita tarik kelas 3 itu sudah bawa ke kota dan menempatkan mereka di pola asrama. Dan itu dalam kota ada 2 tempat, yaitu Kasanoweja, kota tua distrik, kemudian Bromeso sebagai ibu kota kabupaten. Kita mulai tahun ini sudah mulai bangun untuk pola asrama, sehingga mereka bisa diarahkan ya Pak untuk John, mengejar target PM yang ketertinggalan cukup jauh. Untuk menunjang ini pun juga perlu kita persiapkan infrastruktur dasar yang baik. Seperti apa saja Pak John? Ya, sepertinya jalan yang harus kita bangun di Pantura. Pantura bukan hanya di Jawa, Bu, dari pantai utara Papua juga disebut jalan Pantura, yaitu dari Jayapura, kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, turun ke Nabire, Nabire naik ke Wandama dan lain-lain. Ini arah utara yang sangat menentukan kemajuan kalau infrastruktur ini terbangun dengan baik. Dengan demikian kami mulai dari Mamberamo Raya, memulai infrastruktur dari APBD kita sudah buka, sekarang sudah hampir 10 kilo menuju ke arah Jayapura. Dari tadi Pak John terus menyinggung terkait dengan pembangunan infrastruktur yang terus menjadi prioritas. Sebenarnya apa yang mendasarkan ini jadikan prioritas? Apa saja manfaatnya, apa saja kebutuhannya Pak John? Infrastruktur dasar ini kenapa prioritas? Kan daerah kita ini betul-betul di tengah-tengah hutan rimba. Karena itu rakyat harus kita keluarkan dari tengah-tengah hutan ini, taruh di sepanjang jalan infrastruktur yang kita bangun. Dengan demikian pelayanan pemerintah akan terjangkau dengan baik, karena begitu kesulitan kita dengan sungai, kita naik speed itu minimal ada 4 drem, 5 drem, 1 drem hampir kena 6 juta per drem. Bagaimana rakyat mau kita berikan speed, berikan motor, tetapi gunakan BBM-nya mau mahal begitu, bagaimana rakyat punya duit bisa beli? Karena itu alangkah baiknya kami fokus infrastruktur darat yang kita sudah mulai galakan, karena itu agak sangat tertolong saat membantu masyarakat di sana. Ya, bagaimana dengan prioritas, yaitu program pengadaan listrik di sana? Ya, prioritas pengadaan listrik kami dari pemerintah daerah sudah mendatangkan mesin Komatsu dari Jepang. Ada 2 tempat yang kita sudah bangun. Besok hari Selasa saya balik Jayapura, Rabu kami STO dengan PLN. Kita sudah bangun dan menunggu PLN sesuai dengan MOU yang kita lakukan bulan Oktober tahun 2021, dan kita sekarang sudah siap dipakai. Tinggal dari pemerintah kita lakukan penyerahan STO kepada PLN. Rencana pembahasannya hari Rabu besok, dan kita sudah membangun dengan dua mesin yang begitu kuat, dan itu 24 jam antara Kaso dan Bromeso. Dengan demikian rakyat akan dalam waktu dekat menikmati listrik yang 24 jam. Yang lalu hanya pagi sampai sore terus, dan bergantian, tapi mesinnya sudah lama, sudah 15 tahun, sudah rusak, dan kita sudah antisipasi. Dan yang kemudian kedua adalah kami sudah ketemu dengan Menteri SDM sudah mengirim timnya, sudah kami punya danau biru, danau bira sudah disurvei, dan beliau janjikan 4 kWh. Dan kemudian ada juga dari program dari pemerintah Pak Jokowi, ya sudah mengirim juga dari Kementerian Pertahanan. Itu beberapa waktu lalu sudah turun survei di sungai, khususnya sungai Mamberamo. Ya, rencana dulu mau dibangun 24 kW. Nah, itu sedang juga jalan. Jadi yang
kita percepat yang cepat menggunakan listrik ini lebih cepat, itu yang kita pakai mesin sekarang pakai BBM, dan sambil menunggu program yang dari Menteri SDM yang tenaga air, dan sambil menunggu juga yang lebih besar lagi yang dari program pemerintah Presiden Jokowi menggalakkan yang listrik terbesar itu. Tim sudah turun, dan mudah-mudahan ini akan menjadi jawaban kesejahteraan masyarakat, karena jawaban dari harapan masyarakat. Itu. Dan sekarang kami pemerintah daerah dan masyarakat sangat sambut baik. Apapun kendala di lapangan, kami pemerintah daerah dan rakyat sudah siap untuk membantu. Siap membantu masyarakat 24 jam ya Pak John. Nanti kita akan tanyakan juga ke Pak John bagaimana itu sistem untuk siap menampung seluruh keluarga masyarakat. Tetapi kita akan jeda lebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Didukung oleh dan pemirsa, kami akan lanjutkan pembahasan bersama Pak John. Pak John tadi sudah membahas dan juga menjelaskan bagaimana progres dan juga pembangunan terus digalakan. Tetapi kita juga tanyakan Pak John, ini katanya apakah betul Pak John ini saat menerima aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, dan jika memang bersifat sangat penting, ini Pak John terbuka untuk menerimanya. Ini bagaimana pola komunikasi membangun, bahkan tengah malam siap sedia Pak John? Siap. Ini bagaimana? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat, keluh kesah yang disampaikan itu menjadi aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian kita secara serius. Karena daerah ini daerah yang baru, karena itu manusianya juga masih polos, masih lugu. Karena itu selalu kita berpikiran bagaimana kita sebagai pemerintah itu, sebagai orang tua, untuk melihat hal-hal keluh kesah masyarakat, dan bagaimana memposisikan pembangunan yang prioritas. Dan saya yakin dan percaya, dan rakyat pasti akan mengikuti itu dengan baik. Apabila tuntutan mereka kita menjawab dengan baik, mengatasi, melayani dengan baik, kita berada di tempat, ASN semua berada di tempat. Dengan demikian program-program yang kita lakukan untuk kepentingan rakyat itu akan terlaksana dengan baik. Tetapi kalau kita ASN tidak ada di tempat, pemimpinnya tidak ada di tempat, ya percuma juga kita berbicara manis tapi realisasinya tidak ada. Betul. Saya yakin dan percaya rakyat selalu akan mengikuti gerak seorang pemimpin itu seperti apa, makannya seperti apa, tidurnya seperti apa, duduknya di mana, duduk dengan siapa. Jadi betul-betul harus menjadi contoh untuk masyarakat ya Pak John. Jadi contoh. Karena itu yang paling utama dan terutama di sini adalah kami dari pemerintah daerah akan serius melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanat pemerintah masyarakat. Karena itu kami mohon juga dukungan fiskal dari APBN, APBD untuk melihat kemajuan-kemajuan di daerah. Papua itu bisa maju apabila infrastruktur dasar itu dibangun dengan baik. Dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Nah, kita persiapkan dengan baik-baik. Penanganan di Papua ini ibaratnya api tidak boleh kita lawan dengan api. Tapi api harus kita lawan dengan air. Ketenangan hati kita. Artinya pendekatan keagamaan, kultur, budaya. Dengan demikian, kami di Mamberamo Raya itu dalam kerukunan beragama sangat rukun. Karena di sana ada 7 masjid, mayoritas Kristen. Nah, sekarang ada 7 masjid di sana. Itu bagaimana? Teman-teman Muslim. Itu bagaimana Pak John membangun komunikasi antara umat tersebut? Ada umat beragama, adalah kita ada forum kerukunan umat beragama. Dan mereka sudah kehidupan sebelum saya jadi bupati, kehidupan mereka sudah menyatu. Ada kawin-mawin campur dan sebagainya. Jadi karena dulu karena ada perusahaan kayu, ada perusahaan kulit buaya, akhirnya keharmonisan mereka sudah berbaur lah. Dan demikian kehadiran kami untuk bagaimana kerukunan toleransi beragama itu benar-benar terjaga. Dan demikian hampir 1 tahun kami mengabdi di Mamberamo Raya. Puji Tuhan, kami bersyukur situasi keamanan sangat kondusif. Sangat kondusif. Masyarakat daerah dan masyarakat menyambut baik infrastruktur yang kita sudah mulai buka jalan antara Kasnoweja menuju Bongo, Sarmi, Jayapura,
kemudian dari daerah Bromeso, ibu kota kabupaten, itu kita mulai bongkar Heri ke Sikari, Bagaimana arah ke depannya? atas. Itu potensi-potensi yang bisa dibukakan ya, Pak Ya, Jo? Nah, setelah kita bukakan potensi ini, akan kita menginformasikan, menjual informasi potensi alam kita. Kami punya danau yang indah sekali. Dulu itu Visionaris pernah Seperti bangun apa tuh, kota Pak Jon? surga di situ. Itu Danau Bira namanya. Itu danau itu, waduh, biru luar biasa. Kemudian Danau Rembebai. apakah bisa ke depannya digerakkan sebagai sektor potensi pariwisata, Pak dengan Jo, infrastruktur yang kita bangun ini, kita akan gerakan di faktor pariwisata. Dan sungai Membramo yang dijuluki Amazon di Papua, nah ini bisa kita olahraga seperti arus jeram, mengikuti sungai, menikmati alam yang indah, melihat buaya di pinggir-pinggir sungai yang mereka menikmati betul alam itu. Manusia bisa menikmati ya, cuma kan semua orang ketakutan persoalan keamanan. Nah, itu dia. Saya yakin dan percaya Membramo Raya 1000% aman. 1000% aman ya, Pak Jon? 1000%, bukan 100%. Udah 1000%. 1000% aman dan terjamin. Pak Jon, Hanya persoalan infrastruktur yang kita belum dan itu terus maksimal. dan itu Sekarang terus kita digalakan terus galakan, sebagai- berjuang, meminta tolong kepada pemerintah pusat untuk supaya menambah fiskal kita, boleh. supaya kita bisa bangun bandara yang baik, pelabuhan yang baik, ya, supaya dengan infrastruktur jalan yang menghubungkan Jayapura, Membramo Raya, Waropen, Nabire, jadi yang tadi pantai utara tadi itu, jadi seperti ibarat Pantura di Pulau Jawa, ya kita Pantura di Papua ini kalau digalakan baik, semua orang akan menikmati makanan yang alamiah, ya, ikan-ikan yang begitu terbuka untuk besar, yang semuanya dan untuk juga semua orang bisa memaksimalkan potensi-potensi menikmati yang dimiliki potensi. oleh Dan Membramo jembatan Sungai Membramo itu kami sudah ukur kurang lebih hanya 200 meter, ada tikungan ini, padahal lebarnya ini ada 900, 800, tapi pas ada tikungan ini tempat yang rencana kita membangun jembatan ini kurang lebih 200. Dan di sini kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Presiden, Bapak bisa bangun jembatan merah di Jayapura 600 sampai 700 meter. Tolong lihat kami di Membramo Raya yang 200 meter ini. Semoga didengarkan bisa langsung terhubung oleh Bapak Pantura Presiden, ini. Pak Jon, Dengan demikian Kabupaten. transportasi akan lancar, manusia akan datang melihat Dan akan semakin memajukan akses daerah kemajuan Membramo Raya daerah ke ini. depannya. Kuncinya jembatan ini dengan pelabuhan Nah, dan itu dia bandara. kuncinya. Baik, kita akan terus kawal Pak Ya, Jon, dan siap. semoga nanti ke depannya Membramo Raya terus dan juga semakin jaya. Terima Salam kasih. saudara kami di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jon.